darahmu. Sekarang Mas Wisnu, ya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala hormat, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Pada hari ini ya Bapa, kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi Tuhan memberikan makanan rohani kepada kami. Kami siap ya Tuhan untuk menikmatinya ya Bapa. Kami mau terbuka hati kami, Tuhan isi dengan firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang membuat kami semakin cinta Engkau ya Tuhan. Betapa luar biasa dan dahsyatnya Engkau mengorbankan dirimu, mati di kayu salib untuk kami boleh memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati internet, dan juga segala peralatan, baik itu HP, laptop, apapun juga yang dipakai, diberkati Tuhan, sehingga semuanya lancar dan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, sehingga kami hanya fokus kepada Engkau saja, fokus mendengarkan firman-Mu, dan hati kami terbuka untuk dibentuk oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam satu nama yang penuh kasih, penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saat teduh hari ini adalah temanya tentang kenapa Tuhan itu harus turun ke dunia gitu ya. Pertanyaan kenapa atau mengapa ini jawabannya ada di Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Tema ini diambil karena kita memasuki masa Prapaskah, sebentar lagi kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan, kemudian kita bersukacita di hari Paskah. Nah, sekarang kita harus menghayati dulu, apa sih, kenapa sih gitu ya, kok Tuhan Yesus itu pakai turun ke dunia itu kenapa? Nah, ini ada 3 kalimat yang saya beri warna berbeda ini karena menunjukkan bahwa ini begitu penting ya untuk kita ambil intinya dari ayat 16 dan 17 ini ya. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia, gitu ya. Nah, 3 kalimat yang saya beri warna berbeda ini sangat penting, yaitu begitu besar kasih Allah, gitu ya. Kemudian agar manusia itu beroleh hidup yang kekal, dan supaya dunia ini, seluruh umat manusia yang ada sekian miliar itu diselamatkan melalui dia, melalui Yesus Kristus Tuhan kita, hanya melalui dia. Karena di Kisah Rasul 4 ayat 12 itu dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan bahwa kita itu bisa selamat. Hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita bisa diselamatkan ya. Nah, itu sangat penting, maka kita harus berbangga, kita bersyukur, kita berbahagia karena kita sudah pernah mendengar, kita bahkan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu adalah suatu rahasia yang dicari-cari orang-orang di seluruh muka bumi ini untuk mengetahui bagaimana sih bisa masuk ke surga itu. Nah, ternyata adalah di Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ini, yaitu begitu besar kasih Allah kepada kita umat manusia dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tuhan sangat mengasihi ya. Nah, pada awal mula penciptaan itu Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia itu memiliki relasi atau hubungan yang manis, yang harmonis, yang indah dengan Tuhan. Namun sayangnya manusia memberontak, manusia melawan, manusia itu melanggar perintah Tuhan, ya. Karena manusia lebih menuruti suara iblis untuk memakan buah yang dilarang Tuhan. Di seluruh Taman Eden itu ada begitu banyak tanaman, buah-buahan, semuanya boleh dimakan kata Tuhan. Tapi hanya satu yang di tengah-tengah itu jangan. Nah, tetapi iblis ya
membisiki, nggak apa-apa, makan aja gitu kan. Kamu nanti seperti Allah loh, kamu nanti juga hebat. Coba aja gitu. Dia dengarkan kan, harusnya kan ditolak dalam nama Tuhan Yesus gitu. Tidak mau aku mendengarkan engkau, wahai iblis. Aku mau mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan tidak boleh, yang di tengah ini nggak boleh dimakan. Kan harusnya begitu, ada perintah Tuhan. Udah tahu, udah pernah mendengar, tetapi dia lebih mendengarkan iblis, didengar-dengarkan, direnung-renungkan, dilihat buahnya gitu ya. Iya ya, kayaknya kok enak ya. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya manusia itu mengulurkan tangannya memetik buah tersebut dan jatuhlah di dalam dosa. Ya, next. Apa sih dosa itu? Nah, sekarang kita ingin mengetahui dosa itu apa. Dosa di dalam bahasa Yunani adalah hamartia, yaitu meleset dari target, melenceng gitu ya, meleset dari target atau goal yang sudah ditetapkan. Misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya itu ikut latihan manah gitu ya, atau memanah, atau ini dat yang diluncurkan gitu untuk sampai ke satu titik gitu ya. Titiknya cuma satu di tengah itu gitu kan. Nah, kalau si panah ini meleset 1 mili sekalipun ya, itu tidak mencapai target, itu meleset. Dan begitu pula di dalam Tuhan, kalau kita itu meleset dari perintah Tuhan gitu ya, misalnya jangan berzina gitu ya, karena aku cuma lihat-lihat gambar-gambar porno misalnya, itu sudah meleset, sudah tidak boleh gitu ya. Kuduslah engkau sebab aku ini kudus, kata Tuhan gitu ya. Misalnya jangan mencuri, tapi mencuri jawaban orang, misalnya kalau yang masih sekolah ya, menyontek, itu sudah meleset. Atau korupsi gitu ya, jangan korupsi, cukuplah engkau dengan gajimu, dan seterusnya, dan begitu banyak perintah Tuhan. Tetapi walaupun sedikit saja gitu ya, itu sudah meleset, dan itu di dalam kekudusan Tuhan ya, apa yang kita lakukan kalau itu meleset dari perintah Tuhan sudah di dalam kategori dosa atau dosa atau hamartia gitu ya. Jadi kita harus hati-hati karena Tuhan dari jauh-jauh hari ya itu mengatakan kuduslah engkau, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Aku ini memberkati engkau, mengeluarkan engkau dari begitu banyak manusia ini untuk aku khususkan untuk menjadi manusia yang kudus gitu ya. Nah, jangan sampai kita melakukan dosa sekecil apapun gitu ya. Makanya setiap saat kita buka mata, kita minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan tolong supaya saya ini lurus, jujur, hidup saya ini berintegritas, ya, supaya tidak meleset dari target perintah Tuhan, supaya hidup saya ini tidak berdosa gitu ya. Tolong Roh Kudus ajar saya. Itu setiap saat kita harus menyampaikannya gitu ya. Nah, ketika manusia dikatakan berdosa, maka ia dianggap tidak mengenai target yang sesuai dengan kehendak dan kekudusan Tuhan ya. Nah, Roma 6 ayat 23 itu upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang next, kan upah dosa adalah maut gitu ya. Tetapi kasih Kristus itu apa? Kasih Kristus itu menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita akan melihat bukti kasih Allah itu seperti apa. Slide berikutnya. Nah, Tuhan itu ternyata sangat mengasihi manusia. Tadi di Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sangat mengasihi kita ya. Manusia mula-mula yang pada saat dia jatuh di dalam dosa akhirnya memberikan warisan kita ini ya. Kita ini jatuh di dalam dosa, akhirnya apa? Akhirnya kita ini pada akhirnya akan masuk di dalam jurang maut. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia gitu ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan kita untuk menebus kita dari segala dosa gitu ya. Nah, sedangkan pada saat malaikat jatuh di dalam dosa ya, pada saat malaikat jatuh di dalam dosa kesombongan gitu kan, dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi, ia dilemparkan ke bumi menjadi iblis yaitu Lucifer yang kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam kematian kekal.
si malaikat yang jatuh di dalam dosa itu tidak diselamatkan. Dia tetap jatuh di dalam dosa dan menjadi iblis. Tetapi Tuhan sangat mengasihi ciptaannya, yaitu manusia, ya, yaitu kita diberikan kesempatan untuk diselamatkan jikalau kita percaya kepada Yesus Tuhan kita, ya. Nah, manusia itu diselamatkan dengan cara Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini, ya, anak Allah yang maha tinggi ini, dia turun ke dunia. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6, 7, 8, ya saya bacakan. Filipi 2 ayat 6 dikatakan Yesus itu adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, ya. Nah, ayat 9 dan 10-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia kita ini. Sampai dia sendiri turun, ya, ke dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, inti dari tema kita hari ini, mengapa atau kenapa Tuhan itu harus turun ke dunia menyelamatkan manusia ini, kena apa gitu ya. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat 3 alasan penting mengapa Tuhan harus turun ke dunia ini, ya. Yang alasan pertama adalah kalau kita lihat itu ada 3 hal penting mengapa Tuhan itu harus datang ke dunia, mengosongkan dirinya dari surga mulia, dia disembah, dipuji, dimuliakan, tetapi dia harus turun sebagai seorang hamba yang bahkan taat sampai mati. Itu tujuannya ada 3, yaitu menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Itulah bukti kasih Allah. Yang kedua, Tuhan itu ingin menyatukan manusia dengan dirinya. Apabila kita sudah diselamatkan, maka kita akan masuk di dalam kerajaannya, kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan di surga kelak, bahkan di bumi pun kita merasakan damai sejahtera karena adanya Kristus dengan kita. Ya, kita menyatu dengan Kristus. Maka Tuhan itu sangat ingin kita itu bersatu dengan Dia. Nah, misi yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah menyelamatkan manusia, ya, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya agar apa? Agar tidak mati kekal di dalam neraka. Neraka itu sungguh ada loh Bapak Ibu, ada, ya. Surga pun sungguh ada, ya. Jadi kita harus mengimani dari sekarang bahwa kita bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah menyelamatkan saya melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi dari 3 misi kedatangan Tuhan itu kita pegang teguh dan kita tidak boleh lepaskan dengan alasan apapun juga, gitu ya. Karena ini sangat penting, gitu ya. Nah, apa sih pertukaran dari kayu salib kepada kita itu apa? Kenapa kok Yesus sampai mati disalibkan? Nah, ini ada begitu banyak, ya, ada 8 poin yang sangat penting kita ketahui bersama mengapa Yesus Kristus itu harus disalib, ya. Next, kita akan melihat 8 hal, ya, mengapa Yesus harus disalibkan. Yang pertama, ya, jadi pertukaran pada kayu salib. Yesus harus merentangkan tangannya, dia dipaku pada bagian tangannya, juga di kakinya, kemudian kepala diberikan mahkota duri, dicambuk, diludahi, difitnah, dan melakukan segala sesuatu yang sangat keji, ya. Itu ada 8 hal yang membuat kita ini dimenangkan. Yang pertama, ya, Yesus dihukum supaya kita apa? Supaya kita ini diampuni, Bapak Ibu Saudara. Yesus dihukum supaya kita diampuni melalui salib itu. Yesus disakiti supaya kita ini disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Dan Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Yesus dijadikan dosa oleh kita. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita yang
salibkan. Makanya pada saat itu Allah memalingkan mukanya, tidak mau melihat Yesus yang penuh dengan dosa manusia yang ditimpakan kepada dia. Makanya pada waktu Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa engkau ya Allahku meninggalkan aku? Karena yang dipandang waktu itu adalah dosa. Allah dengan segala kekudusannya itu tidak mau melihat dosa yang begitu banyak. Akhirnya dia memalingkan mukanya. Tetapi Yesus ya yang menggantikan kita, ya, sehingga kita dijadikan benar oleh kebenarannya, kebenaran Kristus, ya. Jadi kita bersyukur dosa kita sudah diambil alih oleh Kristus. Kemudian Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Yesus mengalami kemiskinan, ya, supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus tidak memiliki apa-apa saat dia menjadi manusia, menjadi seorang hamba. Walaupun dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu, tetapi dia mengosongkan dirinya, dia mengalami kemiskinan sebagai seorang hamba supaya kita kelak menikmati kelimpahannya. Bahkan Yesus menanggung rasa malu kita, ya. Dia dipermalukan, tetapi Yesus yang menanggung rasa malunya itu, Yesus yang disalibkan supaya kita bisa menerima kemuliaan Tuhan di sorga. Kita itu tidak layak untuk masuk ke surga, ya. Tetapi karena Kristus, ya, yang sudah menggantikan posisi kita, maka kita berhak menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita diterima oleh Bapa. Dan Yesus menjadi kutuk supaya kita menerima berkat yang dahsyat, yang luar biasa dari Allah Bapa di surga. Itulah 8 hal penting yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan iman kita. Mari kita mengambil saat teduh, kita merenungkan betapa dahsyatnya, begitu luar biasanya kasih Allah kepada kita.